Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ikram Zawahyu dengan NIM 22338047. Kali ini saya akan membuat tugas besar saya, tugas besar kinematika dan dinamika yang berhubungan dengan analisis percepatan dan kecepatan pada mekanisme 6 batang. Berikut ini adalah soal yang diberikan. Dari gambar dapat dilihat bahwasanya kecepatan sudut di W2 adalah 2 radian per sekon. Panjang batang 2 O2 ke A adalah 102 mm. Panjang batang AB atau batang 3 adalah 203 mm. Panjang batang 4 atau panjang batang O4B adalah 152 mm. Panjang batang BC atau batang 5 adalah 203 mm. Untuk panjang batang 6 tidak diketahui karena batang 6 adalah slider. Berikut ini adalah analisis dan poligon gayanya. Sebelum mencari percepatan dan kecepatannya, alangkah baiknya kita buat dulu gambar soalnya di buku milimeter block. Kali ini saya menggambar soalnya dengan skala 1:50. Setelah setelah digambar soalnya, langkah pertama adalah mencari mencari kecepatannya, poligon kecepatannya. Langkah mencari poligon percepatan yaitu V sama dengan V sama dengan kecepatan sudut dikali panjang batang. Yang mana diketahui di sini cuma W2, maka yang dicari itu VA dulu. Karena ini panjang batang A. Jadi VA sama dengan W2 dikali O2A. Yang dimana W2-nya 2 dikali O2-nya itu 102 mm. Dan didapat hasilnya 204 mm per sekon. Setelah didapat VA, langkah selanjutnya adalah menggambar poligon kecepatannya. Karena di sini telah diketahui VA-nya panjangnya 204 dan saya memakai skala 1:50, maka 204 dibagi 50 dan didapat hasilnya kurang lebih 4 cm. Setelah didapat panjang batang di milimeter bloknya, maka selanjutnya adalah membuat VA-nya yang tegak lurus batang O2A dan didapat gambarnya kayak gini. Dari ini titik 0 ke atas. Kenapa ke atas? Karena kecepatan sudutnya arahnya ke atas. Langkah selanjutnya adalah mencari VBA atau kecepatan di batang 3. Nah, cara mencarinya kita buat garis tegak lurus batang AB. Bentar. Langkah selanjutnya adalah mencari kecepatan kecepatan di batang B. Langkah mencarinya adalah kita buat garis tegak lurus dari batang O4 ke B atau batang 4. Dan didapat hasilnya seperti ini. Nih, VB. Kenapa dimulai dari titik 0? Karena VB itu kecepatan absolut. Langkah selanjutnya, kita mencari kecepatan di batang C atau slider. Untuk slider itu kecepatannya hanya kecepatannya berarah horizontal karena dia hanya bergerak ke kanan maupun ke kiri. Maka dapatkan panjang batangnya sepanjang ini. Untuk menentukan panjang batangnya, sebenarnya ini garis ini masih panjang
Nanti kita dapat panjang batangnya melalui titik potong yang telah kita dapatkan dari batang-batang batang-batang kecepatannya. Setelah didapat VA, VB, sama VC, langkah selanjutnya adalah kita cari kecepatan di batang 3 atau di batang AB. Cara mencarinya tegak lurus, cara mencari VBA, tegak lurus batang BA. Yang di mana tegak lurusnya tuh kita mulai dari ujung batang B ke ujung batang A karena dia kecepatan relatif seperti ini. Ini ujung batang B, kita tarik garis lurus kita tarik garis tegak lurus batang AB sampai ke ujung batang VA. Untuk kecepatan di BC itu merupakan kecepatan relatif. Maka kita tarik garis tegak lurus juga batang BC dari batang C ke batang B dan didapat hasilnya VBC ini. VBC. Setelah didapat poligon gaya seperti ini, kita ukur dulu panjang batang-batangnya. Dan setelah diukur panjang batangnya, didapat VA 204 mm per sekon. Dan kita konversikan menjadi 0,204 meter per sekon. Untuk VB-nya untuk VB panjang batangnya itu 3,8. Karena saya menggunakan skala 1:50, maka 3,8 dikali 50 dan didapat hasilnya 190 mm per sekon. Dikonversikan menjadi meter per sekon, hasilnya 0,19 meter per sekon. Selanjutnya adalah batang VBA. Batang VBA. Batang VBA ini didapatkan panjang batangnya di milimeter blok adalah 1,2. Terus kita kalikan 50, hasilnya 60 mm per sekon. Dikonversikan menjadi 0,06 meter per sekon. Setelah itu kita cari batang VC. Batang VC ini panjangnya adalah 1,95. Dikali 50, didapat hasilnya 92,5. Dan dikonversikan menjadi 0,0925. Selanjutnya batang VCB. Batang VCB ini panjang batangnya VCB, panjang batangnya 3,8. 3,8 ini karena skala 1:50, kita kaliin 50. Setelah itu didapat hasilnya 190 mm per sekon. Dan dikonversikan menjadi 0,19 meter per sekon. Setelah didapatkan kecepatannya, langkah selanjutnya adalah mencari percepatannya. Langkah mencari percepatan tuh kita analisis dulu seperti berikut. Seperti ini kita analisisnya. Karena percepatan sama kecepatan itu sama, jadi rumusnya juga sama. Rumus seperti kalau pada VB itu sama dengan VA ditambah VBA, pada percepatan digunakan AB sama dengan AA ditambah ABA. AB di sini adalah percepatan di batang B, AA di sini adalah percepatan A, dan ABA di sini adalah percepatan di batang BA. Dan didapat pada percepatan di B itu ada dua, yaitu percepatan batang B, percepatan B normal dan percepatan B tangensial. Di AA juga begitu, ada normal, ada tangensial. Dan di ABA juga gitu, ada yang normal dan ada juga yang tangensial. AA tangensial bisa kita coret karena W itu konstan. Jadi dianggap 0. Untuk arahnya, arah dari AB normal itu sejajar dengan batang O4B. Untuk arah dari AB tangensial, tegak lurus batang O4B atau tegak lurus dari AB normal. Untuk AA normal, arahnya itu sejajar dengan batang O2A. Untuk ABA normal,
arahnya sejajar dengan batang batang BA. Dan untuk ABA tangensial, arahnya tegak lurus batang BA atau tegak lurus dari ABA tangensial, ABA normal. Untuk besarnya dapat kita cari dengan rumus berikut. Rumusnya V kuadrat dibagi panjang batang. Berarti untuk AB normal dicari dengan rumus VB kuadrat dibagi O4B dan dapat hasilnya 0,2375 meter per sekon. Untuk yang tangensial itu belum kita ketahui besarannya karena nanti bisa diketahui melalui poligon gaya. Untuk AA normal juga begitu. Kita kuadratkan VA kuadratnya dibagi panjang batang O2A-nya dan didapat hasil 0,408 meter per sekon. Untuk ABA juga gitu, panjang percepatan di BA 0,0177 meter per sekon. Setelah didapatkan panjang batang, setelah didapatkan besar dan arah percepatannya, kita buat lagi poligon gayanya. Poligon gayanya untuk AA normal itu karena absolut, maka dimulai dari titik nol. Titik nolnya di sini, O2. Jadi kita tarik sejajar dengan batang ini, O2A. Kita tarik garis yang telah AA ini telah kita temukan tadi besarnya. Besarnya ini kita bagi dengan 0,035 dan didapat sepanjang ini batangnya. Dan selanjutnya yang kita cari adalah AB normalnya. Karena AB normal itu sejajar dengan batang 4 dan batang 4 tuh seperti ini, maka kita tarik garis dari O2 ke arah bawah. Kenapa dari O2? Karena percepatan di B itu adalah percepatan yang absolut, bukan percepatan yang relatif. Selanjutnya adalah yang telah kita ketahui adalah ABA normalnya. ABA normalnya kita garis sesuai dengan sejajar dengan batang 3 atau batang A ke B dan didapat begini panjang batang dan bentuknya. Setelah itu yang kita cari selanjutnya adalah ABA tangensialnya. ABA tangensialnya itu tegak lurus dengan percepatan ABA normalnya. Maka kita buat tegak lurus dari ujung batang ABA normal, kita ambil tegak lurus. Ini bisa dilebihin sebenarnya garisnya di awal karena kita nggak mengetahui seberapa panjang dan seberapa besar itunya, seberapa besar ABA tangensialnya. Setelah itu, ini kita asumsikan aja panjang ke bawah. Setelah itu kita cari AB tangensialnya. AB tangensial itu tegak lurus batang O4B atau tegak lurus batang AB normalnya. Kita tarik garis dari ujung batang AB normal tegak lurus ke arah atas. Dan disinilah titik pertemuan dari ABA tangensial dan AB tangensialnya. Dan untuk garis yang lebih tadi bisa kita hapus sampai ke titik ini. Setelah itu, didapatlah resultan AB-nya. Resultan AB itu kita tarik dari garis O2 ke pertemuan antara ABA tangensial dan AB tangensial. Dan didapat hasil dari AB itu adalah 8,95. Terus dikaliin, karena ini skalanya, dikaliin 0,0354. Dan didapat hasilnya 0,3168 meter per sekon. Setelah didapat AB-nya, selanjutnya kita mencari adalah AC tangensialnya. AC normalnya tidak diketahui karena dia merupakan slider. Panjang batangnya tidak diketahui. Jadi diasumsikan aja 0.
AC tangensial ini arahnya horizontal karena dia merupakan slider. AC tangensial sama dengan AB ditambah ACB normal ditambah ACB tangensial. Untuk AB-nya sudah diketahui tadi. Ini nilainya 0,3168 meter per sekon. Untuk ACB normalnya arahnya sejajar batang CB. Dan untuk ACB tangensialnya arahnya sejajar batang tegak lurus batang CB atau tegak lurus dari ACB normal. Untuk ACB normalnya bisa kita cari dengan maaf sebelumnya. Untuk ACB normalnya ada panjang batangnya itu sejajar batang CB, dan untuk besarnya dapat kita cari dengan rumus VCB kuadrat dibagi batang CB, dan didapat hasilnya 0,1778 meter per sekon. Untuk ACB tangensialnya itu tegak lurus batang CB, tetapi besarnya belum diketahui karena nanti dapat kita ketahui melalui poligon gaya. Setelah kita ketahui tadi, maka selanjutnya adalah kita buat dulu poligon gayanya. Karena AC tangensial itu slider, maka dia horizontal, dan AC itu termasuk absolut, bukan relatif. Jadi kita tarik garis horizontal dari titik 0 atau O2 sampai mungkin bisa lebih ini karena kita belum mengetahui berapa panjang dari AC tangensialnya. Untuk ACB normalnya sudah kita ketahui tadi, besar dan juga arahnya. Arahnya sejajar batang CB dan besarnya tadi sudah kita ketahui. Maka ditarik garis dari ujung sini, kita tarik garis lurus setelah diskalain sampai ke sini. Setelah itu kita cari ACB tangensialnya. ACB tangensial itu mencarinya dengan cara tegak lurus batang dari CB atau tegak lurus dari ACB normalnya. Jadi kita tarik garis dari ujung ACB normal tegak lurus ke bawah. Kenapa ke bawah? Kenapa ke bawah? Karena kita ingin mencari titik temu antara ACT dengan ACBT. Setelah ditarik garis lurus ke bawah dan dijumpai titik temu di sini, garis yang ACT lebih tadi bisa kita hapus. Ah, dari poligon percepatan yang sudah dibuat, maka ACBT-nya tuh didapat 6 cm dalam skala, dan dalam milimeter blok kita kaliin dengan skalanya 0,035 dan didapat hasilnya 0,2124 meter per sekon. Untuk AC tangensialnya tuh didapat panjangnya tuh 14,3 dikaliin skalanya 0,0354 dan didapat hasilnya 0,506 meter per sekon. Sekianlah sekianlah analisis percepatan dan kecepatan pada mekanisme 6 batang dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.